Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai polymerase chain reaction atau PCR. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah PCR atau polymerase chain reaction. Nah, apalagi untuk sekarang sedang pandemi COVID-19, identifikasi orang terkena COVID-19 itu biasanya dengan swab test, kemudian diikuti dengan rangkaian pengetesan dengan PCR. Nah, apa sih PCR ini gitu ya? Jadi yang namanya PCR ini memang pertama kali dikembangkan oleh Kary Mullis itu tahun 1985. Jadi untuk PCR sendiri prosesnya seperti ini, itu sebenarnya adalah teknik sintesis dan amplifikasi atau perbanyakan DNA secara in vitro. Jadi jumlah DNA yang dihasilkan itu 2 × N kali lipatnya. Jadi intinya sih PCR itu adalah seperti proses memfotokopi DNA gitu, memperbanyak DNA, tapi secara in vitro gitu. Jadi jumlah DNA yang dihasilkan apabila mengalami proses PCR ini biasanya akan dihasilkan 2 × N kali lipatnya ya, atau dari 2 jadi 4 jadi 8 dan sebagainya. Nah, PCR ini memang digunakan ini untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Jadi intinya PCR ini memang untuk memperbanyak segmen DNA. Nah, dengan diketemukannya teknik PCR ini gitu ya, ini telah merevolusi bidang sains dan teknologi, khususnya di bidang diagnosa penyakit genetik, kedokteran forensik, ataupun evolusi molekuler. Nah, ini untuk PCR-nya sendiri, alatnya itu seperti ini, dan biasanya DNA yang diperbanyak itu dimasukkan ke dalam tub seperti ini. Nanti tubnya itu akan dimasukkan ke mesin PCR, nanti di dalamnya ini nanti akan ada proses perbanyakannya sehingga nanti akan dihasilkan berjuta kopi DNA. Nah, ini adalah komponen dalam PCR. Jadi tadi yang sudah saya bilang, yang namanya proses PCR itu nanti dilakukan atau DNA-nya itu perbanyakannya itu di dalam tub seperti ini atau disebut dengan in vitro. Jadi di dalam tub ini memang harus ada beberapa komponen. Yang pertama adalah DNA-nya gitu ya. DNA atau cetakan DNA yang akan diperbanyak. Itu jadi kalau misalnya untuk analisis misalnya COVID-19 gitu ya, coronavirus itu, nah itu RNA virusnya, RNA coronavirusnya itu yang harus didapat dulu gitu. Kemudian yang kedua adalah harus ada enzim. Enzimnya itu adalah enzim DNA polimerase yang tahan panas. Tujuan enzim DNA polimerase ini adalah untuk memperpanjang atau untuk mensintesis DNA. Kemudian ada lagi primer di sini. Primer harus ada, 1 pasang primer. Kemudian ada lagi DNTP. DNTP itu adalah deoksinukleotida trifosfat. Jadi deoksinukleotida trifosfat itu sebenarnya isinya itu adalah adanya nukleotida ya, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kemudian ada lagi kofaktor MgCl2. Kemudian ada lagi buffer, larutan penyangga, dan juga satu lagi air. Nah, nanti ini komponen ini dimasukkan ke dalam tub seperti ini. Nah, komponen dalam PCR yang tadi sudah saya sebutkan, pertama harus memang ada DNA template atau cetakan. DNA ini memang harus ada gitu. Nah, DNA ini itu adalah fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. Biasanya DNA cetakan ini yang digunakan itu berkisar antara 105 sampai 106 molekul gitu. Jadi yang penting yang pertama itu adalah DNA-nya.
Jadi kalau misalnya virus RNA gimana? Kalau virus RNA ya harus RNA-nya itu nanti harus dibuat, ya ada proses untuk pembuatan DNA gitu ya. Oke, nanti untuk tentang coronavirus itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian komponen dalam PCR yang lainnya itu adalah enzim DNA polimerase. Ini DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini adalah enzim yang fungsinya itu untuk mengkatalisis reaksi sintesis rantai DNA. Jadi DNA polimerasenya ini memang khusus karena DNA polimerase yang dipakai itu memang harus tahan terhadap pemanasan atau tak polimerase. Jadi enzim DNA polimerase ini itu yang tahan panas itu dihasilkan atau diisolasi dari Eubacterium yang disebut Thermus aquaticus gitu ya. Spesies ini memang diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969. Jadi memang DNA polimerase yang dipakai untuk PCR itu memang enzim yang tahan panas gitu ya. Nah, kemudian enzim polimerase Tak atau Tak polimerase ini tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Jadi jelas enzim yang ada di dalam PCR ini adalah enzim DNA polimerase yang tahan panas atau Tak polimerase. Kemudian komponen dalam PCR lainnya itu adalah primer gitu ya. Primer ini yang warna merah seperti ini ya. Kalau yang warna biru ini adalah template DNA-nya. Jadi nanti ada region to be copied, itu adalah bagian yang akan di-copy. Nah, bagian yang akan di-copy itu area yang ini, tapi kita harus punya primer. Primernya itu ada sepasang gitu ya, primer 1 dan primer 2. Nah, primer ini adalah suatu sekuen oligonukleotida pendek yang biasanya kisarannya itu 18 sampai 28 basa nukleotida. Nah, biasanya primer ini digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Nah, untuk primer ini memang disarankan itu mempunyai kandungan guanin dan sitosin, ya ikatan guanin dan sitosin itu sebesar 50 sampai 60% supaya ikatannya lebih stabil. Nah, kemudian ada lagi komponen dalam PCR adalah DNTP atau kalau misalnya itu adalah singkatan dari deoksiribonukleotida trifosfat. Nah, isinya itu adalah DATP, ya A itu adalah adenin, DCTP, C itu adalah sitosin, DGTP, G itu adalah guanin, DTTP, T adalah timin. Nah, DNTP ini yang tadi keempat tadi itu akan mengikat ion magnesium gitu Mg2+, sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Nah, ini yang diperlukan untuk reaksi polimerasi. Jadi DATP, DGTP, DCTP, DTTP itu memang dibutuhkan untuk reaksi polimerasi atau reaksi pemanjangan rantai DNA. Nah, komponen dalam PCR lainnya itu adalah buffer. Ya, buffer yang digunakan biasanya mengandung 10 sampai 50 milimolar tris HCl, pH-nya pun sekitar basa ya 8,3 sampai 8,8, suhunya 20 derajat Celcius, kemudian ada lagi KCl gitu ya, dan juga ada gelatin atau BSA. Kemudian ada juga ditambahkan Twin 20 sebanyak 0,01% atau bisa diganti Triton X100 sebanyak 0,1%. Nah, tapi di samping itu juga harus ada MgCl2 ya gitu. Nah, pada proses PCR ini menggunakan alat termosiklus. Jadi alatnya itu adalah sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ada beberapa komponen ya
itu nanti dicampurkan di dalam tabung gitu ya, tube itu, tabung PCR tube itu, kemudian dicampurkannya dalam keadaan dingin ya sebelum dilakukan PCR di dalam mesin thermal cycler gitu ya. Jadi ini ada mesin PCR ini sebenarnya dia ngatur hanya menaikkan dan menurunkan suhu gitu. Metode konvensional perbanyakan DNA dengan PCR terdiri dari 3 langkah atau 3 step yang biasanya dia akan diulang terus untuk suatu siklus tertentu. Jadi intinya tadi PCR itu komponennya tadi ya ada DNA, template, primer, nukleotida gitu ya, tak polimerase atau enzim DNA polimerase, buffer ya. Kemudian semuanya itu dimasukkan ke dalam PCR tube. Nah, di dalam mesin PCR ini itu nanti akan ada proses PCR-nya. Nah, proses PCR itu ada 3 tahap. Ya, jadi ini pertama itu ada tahap denaturasi ya di dalam mesin PCR itu, kemudian ada lagi tahap annealing atau penempelan, kemudian ada lagi tahap extension atau pemanjangan rantai. Nah, jadi pertama kali itu proses yang pertama itu adalah denaturasi. Jadi si template DNA ini itu nanti akan mengalami pemisahan rantai gitu, yang tadinya double helix menjadi single utas tunggal gitu ya. Dan proses denaturasi ini suhunya 94 sampai 95 derajat Celcius. Terus dilanjutkan prosesnya adalah penempelan primer gitu. Penempelan primer itu biasanya penempelan primer ini pada segmen tertentu DNA menggunakan suhu spesifik. Jadi suhu spesifik ini didapatkan dari nilai Tm primer dikurangi 5 derajat Celcius, di mana fragmen DNA akan diperbanyak. Nah, untuk annealing atau penempelan primer itu prosesnya itu suhunya antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Yang terakhir cara kerja PCR itu adalah polimerasi. Polimerasi ini biasanya dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius yang tujuannya ini adalah untuk memanjangkan primer-primer yang sudah menempel tadi. Jadi 72 derajat Celcius itu adalah suhu optimum dari proses polimerasi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan cara kerja PCR adalah pertama utas DNA itu akan dinaikkan nih suhunya. Jadi 94 sampai 95 derajat Celcius. Itu nanti akan mengalami denaturasi. Denaturasi ini double stranded DNA ini dia akan terpisah 2. Nah, habis itu yang kedua adalah annealing atau penempelan primer. Ini suhunya berkisar 50 sampai 60 derajat Celcius. Jadi nanti akan turun lagi suhunya. Nah, pada saat itu primer dia akan berikatan di ujung-ujung DNA yang akan diperbanyak. Kemudian yang terakhir adalah proses polimerasi. Polimerasi itu adalah proses pemanjangan DNA yang suhunya adalah 72 derajat Celcius. Jadi sebenarnya di dalam mesin PCR itu adalah dia prinsipnya menaik turunkan suhu ya. Jadi pertama denaturasi tinggi dulu nih suhunya 94 sampai 95 derajat Celcius, terus diturunkan lagi 50 sampai 60 derajat Celcius, itu adalah proses penempelan primer. Habis nempel primernya, habis itu dinaikin lagi suhunya di 72 derajat Celcius, itu tahap polimerasi. Nah, ini akan saya bahas satu persatu mengenai tahapannya. Pertama adalah denaturasi. Denaturasi ini tadi sudah dijelaskan. Denaturasi itu awalnya DNA itu utasnya utas ganda, tapi karena terjadi kenaikan suhu di sekitar 94 sampai 95 derajat Celcius selama 3 menit, itu yang tadinya DNA-nya itu utas ganda akan membuka jadi 2 utas tunggal. Nah, di dalam proses PCR ini denaturasi awal dilakukan sebelum enzim tak polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Jadi denaturasi awal tak polimerasenya tidak ditambahkan dulu gitu.
Kemudian denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal, dan denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda kembali. Jadi nempel lagi DNA-nya yang tadi udah dipisah, balik lagi gitu ya. Nah, atau juga bisa mengakibatkan gagalnya proses PCR. Jadi memang denaturasinya memang harus lengkap. Jadi denaturasi suhunya itu 94 sampai 95 derajat Celcius selama 3 menit. Nah, adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim Tak polimerase. Jadi tadi untuk denaturasi itu suhunya 94 sampai 95 derajat Celcius selama 3 menit saja. Kemudian yang kedua adalah cara kerja PCR adalah annealing atau penempelan primer. Tadi sudah nih ya denaturasi. Nah, denaturasi tadi DNA-nya itu terpisah menjadi 2 utas tunggal. Terus habis itu ada annealing. Annealing itu adalah primer. Yang tadi primer ini ada forward primer, ada reverse primer. Primer ini akan menuju daerah yang spesifik. Jadi daerah yang spesifik ini adalah daerah yang komplement dengan urutan primer atau yang matching dengan urutan primer. Prosesnya ini biasanya suhunya 50 sampai 60 derajat Celcius, biasanya optimumnya itu di 54 derajat Celcius, dan durasi waktunya sangat singkat, yaitu 30 sampai 45 detik saja. Dan kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer ya adalah primernya itu disarankan itu ukurannya itu 18 sampai 25 basa. Ya, 18 sampai 25 basa, mengandung 50 sampai 60% guanin dan sitosin supaya lebih stabil, karena guanin dan sitosin dia ikatan hidrogennya itu 3 rangkap. Dan juga untuk kedua primer tersebut sebaiknya itu sama. Nah, semakin panjang ukuran primer itu akan semakin tinggi temperaturnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ukuran primer itu berkisar 18 sampai 25 basa. Kalau semakin panjang ukuran primer, maka semakin tinggi temperaturnya. Selanjutnya adalah cara kerja PCR adalah yang terakhir itu adalah polimerasi. Tadi sudah proses penempelan primer dilanjutkan dengan polimerasi. Polimerasi itu adalah proses pemanjangan. Jadi proses yang terjadi pada reaksi polimerasi atau tahap ketiga dalam proses PCR ini adalah primer yang tadi udah nempel di sini ya. Kemudian akan mengalami pemanjangan pada sisi 3 dengan penambahan DNTP yang komplement dengan template oleh DNA polimerase. Jadi intinya adalah yang namanya cara kerja polimerasi ini adalah dia akan memperpanjang utas DNA gitu, dan terjadi pada suhu 72 derajat Celcius selama 1 menit. Jadi memang yang tadinya suhunya sekitar 50 sekarang dinaikkan lagi menjadi 72 derajat Celcius selama 1 menit, dan itu adalah proses polimerasi. Nah, kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35 sampai 100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Jadi cepat atau tidaknya penyusunan nukleotida tadi ya tergantung dengan bagaimana buffernya sesuai atau tidak, pH-nya, kemudian konsentrasi garam terutama MgCl2-nya, dan juga molekul target. Ya, oke. Dengan demikian untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa itu waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Dan biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit, sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Nah,
Biasanya tadi kan ada reaksinya ya, ada reaksi denaturasi, annealing atau penempelan, dan terakhir adalah polimerasi. Itu tahapannya ada 3. Nah, reaksi-reaksi tadi yang 3 tahap itu biasanya akan diulangi lagi sekitar 25-30 siklus. Nah, sehingga pada akhir siklus akan diperoleh molekul-molekul DNA rantai ganda yang baru yang merupakan hasil polimerase dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah DNA cetakan yang digunakan. Nah, banyaknya siklus amplifikasi tergantung pada konsentrasi DNA target dalam campuran reaksi. Jadi intinya yang namanya PCR itu adalah untuk memperbanyak DNA secara in vitro, ibaratnya seperti mesin fotokopi. Nah, produk-produk PCR itu dapat diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesis gel agarose. Jadi, untuk tahu produk PCR kita itu sudah berhasil atau belum, itu biasanya dengan alat yang namanya elektroforesis gel agarose. Jadi metode ini biasanya nanti DNA itu akan dimasukkan ke dalam sumur gitu ya, menginjeksikan DNA ke dalam gel agarose dan menyatukan gel tersebut dengan listrik. Nanti biasanya hasil untai DNA kecil pindah dengan cepat gitu, yang kecil akan pindah dengan cepat, dan untai besar biasanya di antara untai yang besar di antara gel menunjukkan hasil positif. Proses PCR ini tadi sudah saya jelaskan, itu adalah proses memperbanyak DNA. Ya, jadi DNA apapun bisa diperbanyak. Jadi yang harus kita punya itu memang adalah sampel yang mengandung DNA ya. Kemudian alat PCR-nya, kemudian nanti akan dihasilkan DNA target, dan nanti biasanya akan dilakukan karakteristik genetik. Nah, ini adalah alat PCR-nya sendiri dan disebut dengan thermal cycler karena di sini akan mengatur naik turunnya suhu untuk memperbanyak DNA target. Dan di dalam cup ini harus ada DNA target, primer, nukleotida, DNA polimerase. Nah, semua dimasukkan ke dalam tub tub PCR, Kemudian nanti akan dilakukan proses. Di sini ada proses PCR. Nah, prosesnya itu terdiri dari 3 tahap. Nah, ini adalah DNA targetnya. Tahap yang pertama ya, ini adalah denaturasi di suhu 95 derajat Celcius. Nah, pada saat denaturasi, DNA utas ganda menjadi utas tunggal. Nah, di sini sudah ada DNA polimerase gitu ya, yang tahan panas, kemudian ada primer, kemudian ada nukleotida. Nah, kemudian ada lagi yang tahap kedua, annealing. Annealing itu si primernya pada nempel. Nah, kemudian polimerasi itu adalah proses pemanjangan utas DNA, nah dibantu enzim DNA polimerase. Nah, prosesnya seperti ini untuk cycle yang pertama atau siklus yang pertama, dari 1 DNA menjadi 2 DNA. Ini siklus yang kedua, denaturasi lagi, kemudian annealing atau penempelan primer, kemudian extension atau polimerasi. Itu proses sintesis DNA lagi. Nah, jadi dari 1 DNA menjadi 2 DNA, 1 DNA menjadi 2 jadi 4. Nah, kemudian ini cycle yang ketiga gitu ya, tetap denaturasi, annealing, kemudian extension atau polimerasi. Nah, ini siklusnya akan terus berjalan gitu ya dengan 3 tahap proses ini. Nah, ini adalah DNA target yang ingin kita ambil gitu ya. Ini 4 siklus dapat 8 DNA target. Kemudian seiring dengan bertambahnya siklus gitu ya, 5 siklus, 6. Nah, DNA kopinya itu juga akan bertambah banyak.
bisa diperkirakan dalam 4 jam itu bisa menghasilkan 1 miliar DNA molekul dari satu buah DNA. Nah, ini untuk prosesnya gitu ya, di alat yang namanya alat PCR. Ya, jadi ini prosesnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat PCR. Jadi untuk manfaat PCR itu ada beberapa. Yang pertama untuk isolasi gen, kemudian untuk DNA sequencing, kemudian identifikasi forensik, selanjutnya diagnosis penyakit dan deteksi kanker. Nah, yang pertama adalah isolasi gen. Ya, seperti kita ketahui yang namanya insulin itu produksinya itu dengan rekayasa genetika, ya dengan teknik DNA rekombinan. Nah, jadi maksudnya itu adalah insulin dari DNA genom manusia biasanya tuh disisipin ke sel bakteri gitu ya, supaya bakteri itu bisa menghasilkan insulin. Nah, untuk mengisolasi gen tadi, gen yang penghasil insulin itu diperlukan DNA pencari atau yang biasa kita kenal itu probe. Nah, probe yang memiliki urutan basa nukleotida sama dengan gen yang kita inginkan. Nah, probe yang tadi, yang tadi itu bisa dibuat dengan teknik PCR menggunakan primer yang sesuai dengan gen tersebut. Kemudian manfaat PCR lainnya adalah DNA sequencing. Jadi DNA sequencing itu maksudnya adalah menentukan urutan basa suatu DNA. Nah, biasanya metode yang biasa dipakai itu adalah metode Sanger ya. Jadi metode Sanger itu sudah dimodifikasi menggunakan deoksiterminator. Jadi maksudnya adalah DNTP-nya itu sudah diberi warna gitu ya, ditambah label fluorescence. Kalau ini misalnya sitosin biru, guanin itu dia kuning, adenin itu merah, yang timin itu hijau. Nah, proses awalnya itu adalah reaksi PCR dengan reaksi yang agak berbeda, yaitu hanya menggunakan satu primer. Jadi biasanya kan PCR pakai 2 primer, dan biasanya kalau untuk DNA sequencing ini primernya itu ada tambahan di deoksinukleotida yang dilabel fluoresen. Karena warna fluoresen untuk setiap basa berbeda, maka urutan basa suatu DNA yang tidak diketahui bisa ditentukan. Jadi di sini nanti kalau muncul misalnya sitosin itu warnanya biru, guanin itu jadi kuning, adenin itu merah, timin itu jadi hijau. Kemudian manfaat PCR lainnya adalah identifikasi forensik. Jadi identifikasi forensik ini berkaitan dengan pengujian DNA. Nah, untuk uji DNA atau kita sering dengar tes DNA, biasanya entah itu seseorang yang terlibat kejahatan, baik pelaku ataupun korban, ataupun misalnya dalam kasus korban kecelakaan atau bencana yang kadang sulit diidentifikasi, biasanya ada proses pengujian DNA. Nah, DNA ini kan bisa diambil dari bagian tubuh manapun gitu ya, karena seluruh tubuh kita ada DNA kecuali di eritrosit gitu. Kemudian DNA itu diambil dan kemudian diisolasi DNA-nya. Misalnya kita kasih sampel darah, berarti kan sel darah putihnya yang diisolasi DNA-nya, kemudian dilakukan analisis PCR atau diperbanyak DNA-nya, kemudian habis itu nanti dilakukan pemetaan. Nah, jadi prosesnya ini adalah tadi fingerprint alias DNA sidik jari. Nanti hasil fingerprint alias DNA sidik jarinya itu dibandingkan dengan misalnya yang memiliki pertalian darah. Jadi kayak misalnya kita ingin tahu
ada korban kecelakaan tapi ingin tahu itu keluarganya atau bukan, berarti biasanya akan di isolasi DNA-nya si korban tersebut, tetapi dicari pembandingnya. Pembandingnya itu yang bertalian darah gitu ya, entah itu ibu atau bapak kandung atau saudara kandung gitu ya. Kemudian nanti ini nanti akan dipetakan gitu ya, dan dilihat mana yang kemiripannya itu lebih besar gitu ya. Jadi kalau ini ada pelaku kejahatan, kemudian ini ada terduga 1, terduga 2, dan terduga 3, ternyata si pelaku kejahatan ini dia mirip dengan terduga 2 gitu ya, dari segi analisis DNA-nya. Nah ini yang tadi saya bilang, untuk misalnya ada pelaku kejahatan gitu ya, misalnya ada pelaku kejahatan, ada tersangka 1, 2, dan 3, itu misalnya ada percikan darah misalnya di kemeja korban gitu. Nah kemudian nanti akan diisolasi apakah itu darah si pelaku, apakah darah si korban. Nah itu harus ada proses ekstraksi dulu DNA-nya, kemudian nanti dipurifikasi. Nah DNA-nya itu nanti diperbanyak dulu dengan proses PCR. Nah kalau sudah DNA-nya diperbanyak gitu, kemudian nanti dilakukan gel elektroforesis gitu ya, untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya, kemudian baru dianalisis yang matching yang mana gitu. Jadi nanti bisa ketahuan siapakah pelakunya gitu. Kemudian ada lagi manfaat PCR adalah diagnosis penyakit. Nah ini yang sekarang lagi marak untuk diagnosis penyakit itu dengan PCR bagi COVID-19 ya, yang terinfeksi coronavirus. Jadi kebutuhan diagnostik kesehatan saat ini kaitannya dengan metode molekuler, yaitu tersedianya metode molekuler yang memenuhi kriteria akurat, cepat, dan murah. Memang kalau untuk diagnosis coronavirus memang yang akurat itu adalah dengan swab test dan dilanjutkan dengan PCR dibandingkan dengan hanya rapid test saja. Nah, akurasi metode PCR ini sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam hal yang pertama adalah merancang pasangan primer yang spesifik dari gen yang akan diperbanyak. Jadi, kalau untuk menganalisis penyakit, primernya harus sesuai. Jadi kalau misalnya coronavirus ya SARS-CoV-2 itu kan virusnya penyebab COVID-19, itu primernya harus spesifik, primernya harus sama gitu ya, memang untuk si SARS-CoV-2. Nah, kemudian yang kedua adalah pemilihan gennya. Pemilihan gennya juga harus tepat gitu, dan juga pemilihan metode PCR yang akan dipakai. Jadi kalau misalnya untuk diagnosis penyakit, yang pertama adalah kita harus ngambil sampelnya dulu apa. Kita mau ambil plasma, serum, sputum gitu ya. Nah itu harus diambil dulu sampelnya, kemudian dipreparasi. Maksudnya dipreparasi itu adalah diisolasi DNA atau RNA dari virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut. Habis itu baru nanti dilakukan amplifikasi dengan PCR, kemudian nanti baru dilakukan proses analisis. Nah, ini beberapa penyakit yang memang didiagnosisnya itu bisa dengan PCR, seperti demam berdarah dan hepatitis. Nah, kalau demam berdarah, hepatitis, entah itu hepatitis B ataupun hepatitis C, itu sampelnya itu dari serum darah. Jadi deteksinya kalau demam berdarah ya virus dengue, kemudian hepatitis itu yang dideteksinya adalah virus hepatitisnya, entah itu virus hepatitis B ataupun virus hepatitis C. Kemudian yang lain itu adalah malaria. Malaria dan demam tifoid itu sama-sama sampelnya itu pakai darah. Nah, tapi kalau malaria itu darahnya itu yang dideteksi adalah protozoanya. Jadi maksudnya protozoanya itu adalah RNA-nya ya. Jadi Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax itu yang diisolasi adalah 18S RNA-nya.
Atau kalau misalnya demam tifoid, yang diisolasi adalah DNA dari Salmonella typhi. Nah, itu demam tifoid akan lebih pasti itu memang dengan PCR gitu ya. Karena memang kalau DNA kan pasti setiap individu pasti akan spesifik gitu ya. Jadi untuk Salmonella typhi pasti susunan DNA-nya itu akan spesifik. Kemudian kalau TBC juga sama, bisa didiagnosis dengan PCR. Sampelnya adalah sputum dahak gitu ya. Yang diisolasi itu atau yang dideteksi itu adalah DNA dari Mycobacterium tuberculosis gitu. Kemudian manfaat PCR yang lain itu adalah deteksi kanker. Nah, untuk deteksi kanker menggunakan onkogen spesifik kanker. Sedangkan untuk deteksi mutasi gen pada jaringan kanker yang memerlukan tingkat akurasi yang tinggi, biasanya digunakan metode PCR yang sudah dimodifikasi. Nah, jadi ini misalnya ada pasien yang terkena kanker usus gitu, dan juga misalnya ini ada kanker tiroid. Nah, dua-duanya itu nanti harus diambil dulu jaringannya. Kemudian nanti diekstraksi DNA-nya. Biasanya ekstraksi DNA sekitar 2 jam. Nah, DNA-nya nanti akan diekstraksi, kemudian dilakukan perbanyakan DNA dengan real time PCR gitu ya, real time PCR. Kemudian PCR-nya sendiri ini 1 jam, kemudian nanti ada test report, nanti baru nanti dianalisis gitu ya, apakah ini kanker atau bukan gitu. Kemudian manfaat PCR tadi kan masih deteksi kanker, jadi ini ada beberapa diagnosis kanker seperti kanker otak gitu ya, kanker hati ataupun payudara. Kanker otak, gen atau kromosom yang dideteksinya ini EGFR atau TP53, KRAS, dan neurofibromin 2 dan NF2P R57. Kalau hati gen P16, kalau payudara HER2. Oke, sekian pemaparan saya tentang PCR. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.